Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami berdua dari kelas 04, mata kuliah MS 2105 Kinematika dan Dinamika. Di sini diberikan tugas untuk menjelaskan materi giroskop. Nah, sebelumnya izin kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Davi Amanta dengan NIM 13124 131. Dan perkenalkan, nama saya Noval Jaka dengan NIM 1312417. Oke, jadi untuk subbab pertama dalam pembahasan giroskop ini, itu apa sih sebenarnya giroskop itu dan apa sih gunanya? Nah, jadi giroskop itu diambil dari bahasa Yunani kuno. Gyros artinya bulat dan skopeo artinya melihat. Adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur atau mempertahankan orientasi dan kecepatan sudut. Giroskop merupakan roda atau cakram berputar, di mana sumbu rotasi atau sumbu putarnya bebas untuk mengambil orientasi apapun dengan sendirinya. Saat berputar, orientasi sumbu ini tidak terpengaruh oleh kemiringan atau rotasi dudukan karena kekekalan momentum sudut atau momentum angular. Nah, bisa dilihat di sini ada visualisasi dan ilustrasi gerakan dari giroskop. Nah, di sebelah kiri bisa dilihat bahwa ada 4 komponen utama dari sebuah giroskop. Yang pertama itu gyroscope frame, terus yang kedua itu ada gimbal, yang ketiga ada spin axis yang di tengah dan yang tengah vertikal, terus yang keempat ada rotor yang kuning. Nah, sebelah kanan itu ada ilustrasi gimana sih gyroskop itu bergerak dan ya beroperasinya gimana. Nah, bisa dilihat visualisasi di sebelah kanan. Oke. Nah, untuk dasar teori akan dijelaskan oleh Novel. Oke, untuk dasar teori dari giroskop sendiri, di sini kita menggunakan sudut Euler. Nah, sudut Euler sendiri dapat dibagi menjadi 3, yaitu presesi, di mana yang merupakan, rotasi sumbu benda mengelilingi sumbu vertikal Z, lalu notasi, di mana itu merupakan sudut anggukan si benda itu sendiri, atau sudut antara sumbu vertikal dan sumbu putar. Lalu terakhir ada spin, yaitu putaran benda pada porosnya sendiri. Nah, untuk visualisasinya dapat dilihat di gambar 2115. Nah, untuk gambar B sendiri itu merupakan sudut presesi, gambar C merupakan sudut mutasi, dan gambar D merupakan spin dari gasing yang berputar ini. Nah, untuk persoalan gerak, di sini kita menggunakan anggapan kondisi presesi tetap, di mana sudut rotasi, di mana sudut notasi, laju presesi, dan laju spin semuanya konstan. Nah, dalam kondisi ini persamaan gerak menjadi lebih sederhana, di mana momen pada sumbu X adalah hasil interaksi antara inersia, laju spin, dan laju presesi. Nah, untuk lebih menyederhanakan lagi, jika laju spin atau omega Z jauh lebih besar daripada presesi, persamaannya bisa disederhanakan menjadi bentuk yang menunjukkan hubungan langsung antara momen gaya dan gerak giroskop. Nah, contohnya ada di soal berikut, di mana di sini kita menggunakan kasus rotor horizontal. Nah, rotor tersebut berputar dengan posisi batang mendatar atau θ sama dengan 90 derajat, seperti gambar 2117. Nah, rumus kunci di sini adalah sigma momen X sama dengan I sama dengan IZ, omega Y, dan omega Z. Nah, IZ di sini merupakan momen inersia. Nah, omega Y laju presesi, dan omega Z merupakan laju spin. Nah, secara insting kita berpikir bahwa berat benda atau omega W di sini akan membuat rotor jatuh ke bawah. Namun karena efek giroskop, momen dari berat benda tersebut justru membuat rotor bergerak menyamping atau presesi mengelilingi sumbu tegak, kayak jatuh. Selanjutnya ada aplikasinya yang akan dijelaskan oleh Davi. Oke, kita akan masuk ke bagian terakhir dari penjelasan materi giroskop ini. Jadi, setelah tadi kita sudah tahu apa aja teori yang ada di belakang giroskop, sekarang kita akan membahas apa aja sih aplikasi dari giroskop karena giroskop ini sangat penting dalam dunia nyata aplikasinya. Jadi, mungkin kita bisa recap lagi dari awal. Definisi giroskop sendiri itu rotor yang berputar sangat cepat pada sumbu simetrinya atau omega Z jauh lebih tinggi dibandingkan omega Y. Nah, jadi terus ada prinsip momentum sudut. Di sini HO atau momentum sudut diasumsikan searah dengan sumbu spin.
Perubahan arah momentum ini setara dengan impuls sudut yang disebabkan oleh gaya berat atau W yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Nah, jadi di sini kami mengambil dua contoh besar penggunaan dari giroskop ini. Yang pertama itu untuk navigasi. Jadi di sini itu penggunaannya gyro kompas untuk kapal dan pesawat. Jadi menggunakan gimbal agar bebas momen luar. Terus yang kedua ada stabilisasi. Ini tidak kalah penting juga karena bisa mencegah rolling atau oleng pada kapal laut, karena seperti yang kita tahu misalnya kalau di laut kan ombaknya, ada lah ya, jadi bisa membuat kapal goyang. Nah, untuk membuat kapal itu stabil, jadi digunakanlah giroskop ini. Dan bisa juga digunakan untuk menstabilkan lintasan rudal atau misail atau peluru kendali. Oke, jadi, mungkin sekian, itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.